Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera buat kita semua. Dan untuk kali ini, kami berdua akan ngobrol-ngobrol di OMK. Jadi obrolan melodi kampus, ya. Di sini saya bersama dengan Bapak Kami. favorit kita, Oh, yaitu Bapak Bustami. Selamat datang Pak Bustami. hai. Dan sebenarnya juga selamat datang juga buat saya. Negara Sakura ya. Ya, itu rahasia. Bapak bocorkan di sini. Jadi Wajahnya kita udah kayak bunga-bunga Sakura. iya. Mekar. Berarti kita hari ini akan bahas tentang kabur aja dulu berarti ya. Kita bahas tentang negara-negara mana yang bisa kita kabur gitu ya berarti ya. Mungkin itu topik untuk hari ini. Mungkin ya. Kira apa yang menyebabkan orang Indonesia itu kabur gitu ya? Tidak perlu kita tanyakan mengapa mereka kabur. Sekarang mereka mau kabur kemana dulu? Iya. Dan tidak perlu tanyakan kenapa. Karena kalau ditanyakan kenapa itu nggak ada ujungnya. Kayaknya warga negara Konoha udah kecewa banget sama ini ya, sama keadaan negaranya gitu ya. Dan ini berat sekali topiknya kalau kita bahas tentang negara ya. Karena hari ini kita sesinya ringan-ringan aja. Jadi kita bahas yang ya nggak usah yang terlalu berat-berat lah. Cukup badan saya aja yang berat. Samping masalah hidup juga ya. Iya. Oh my god, ini harus di-cut ya. Jadi cerita-cerita Pak, Bapak kan kemarin ke Prancis nih. Negara fashion, ya terus juga yang kita tahu ya pastinya negara yang cukup modern ya dengan fashionnya dan desainer terkenal itu semuanya itu berasal dari Prancis ya. Jadi mungkin bisa cerita sedikit. Rasanya Enak nggak kalau kita kabur ke France? kayaknya ibu kan dulu awalnya mau kabur ke sana ya. Mau cerita apa nih ya? Passionnya, sisi gelapnya, sisi Nggak cerita yang apa yang Bapak lakukan di sana kemarin? Oh, ke sana. Ngapain apa ya? Orang lelaki ke sana ngapain? Ke sana itu paling kalau dari segi akademik ya belajar ya. Belajar, disuruh training ya. PBL. Mau tahu PBL apa? Dan cewek. Jadi deg-degan ya kalau ceritanya serius kayak gitu. Oh, jadi nggak usah serius kita ya. Oke. Oke. Ke Prancis kalau anda ini yang mau kabur ke Eropa bagus. Yang sisi bagusnya itu pertama kalau bekerja mahal, gajinya dibayar mahal. Tapi perjuangan ke sana itu juga sangat mahal. Nah, pastinya kita harus punya skill. You have to know how to speak sama bahasa negara orang tersebut supaya lebih mudah dapat kerja dan diterima di komunitas mereka di masyarakat itu. Orang Prancis itu terkenal sifat egonya. Kalau kita tidak bisa berbahasa mereka akan sedikit cuek. Ya, seperti itu. Ya sama dengan di Jepang juga kalau kita bisa sedikit aja bahasa Jepang mereka udah cukup ramah gitu dan mereka akan ngajak bahasanya dengan banyak-banyaknya. Saya sebelum pergi ke negara Jepang pun saya belajar dulu selama 1 bulan untuk belajar bahasanya. Wow. Ya setidaknya sampai di sana minimal basic conversationnya saya bisa gitu. Setidaknya kalau misalnya mau nanyain ini berapa gitu ya ataupun misalnya yang paling umum kita kan biasanya nanya di manakah toilet gitu ya. Setidaknya kita bisa bahasa yang cukup basic gitu dan mereka udah seneng gitu ya kalau di sana. Di sana itu ada yang persamaan kan dengan negara kita. Mereka pakai sendal Jepang kan? Kita ada sendal Jepang. Krik, krik, krik. Iya. Apa yang bisa kita ini sama Jepang? Yang bisa kita bawa ke sini? Sebelum kabur ke sana, apa yang harus kita siapkan seperti itu? Sebenarnya nggak harus kabur sih. Kalau kita mau ke sana tuh harus modal apa? Modalnya duit Pak. Duit, samping mental. Kalau anda nggak sehat kan nggak bisa juga ya kan?